Kebakaran rumah kos mewah di Pedurenan Setiabudi, Jakarta Selatan membuat panik warga. 12 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Kobaran api membakar dua bangunan rumah kos mewah di Jalan Genteng Ijo, Pedurenan Setiabudi, Jakarta Selatan. Warga bersama petugas berupaya memadamkan api yang terus membesar. Api berasal dari dapur yang berada di samping ruang mes para pekerja. Tidak ada korban. Api bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 12 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Polisi menyelidiki penyebab kebakaran ini. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati melaporkan. Pemirsa, 3 hari hilang, seorang wanita ditemukan tewas tertusuk bambu di Garut, Jawa Barat. Korban pergi tanpa meninggalkan pesan setelah berhenti dari tempatnya bekerja. Keluarga histeris menduga korban dibunuh. Dalam video ini, mayat Weni ditemukan di bantaran Sungai Cimalangka, Desa Tegal Panjang, Garut dengan kondisi mengenaskan. Mayat wanita warga desa Sindang Ratu ini ditemukan dengan luka parah akibat bambu di tubuhnya, serta sudah mengeluarkan bau menyengat. Wanita berusia 21 tahun ini ditemukan warga yang melintas di sekitar sungai setelah sebelumnya keluarga melaporkan Weni hilang pada aparat desa. Setelah diotopsi dan diserahkan pada keluarga, mayat Weni dimakamkan tak jauh dari tempat tinggalnya. Sejak ditinggal orang tuanya bekerja di luar negeri sebagai TKI, Weni tinggal bersama bibinya bekerja di pabrik bulu mata. Keluarga juga sempat melaporkan kehilangan Weni. Rumah dari hari Selasa, pas di kontaknya nggak nyambung. Pas hari Jumat ya baru ketemu adanya di perusahaan bulu mata. Statusnya belum menikah, Pak? Belum menikah. Bulu mata siapa Iya, tinggalnya, Pak? pas ada 10 harian ya berhenti dari perusahaannya. Oh, baru berhenti ya? Polisi memastikan mayat Weni ditemukan diduga setelah 2 hari tewas. Weni diduga menjadi korban pembunuhan meski masih ada kemungkinan lain. Sejumlah barang bukti dikumpulkan polisi dari lokasi kejadian. Kontur alamnya yaitu tebing yang licin. Nah, kemudian di lokasi juga memang ada tumbuh pohon-pohon bambu. Nah, jadi memang masih banyak kemungkinan nih, apakah memang ada suatu tindak pidana ataukah suatu kecelakaan. Kalau kita lihat dari posisi penemuan korban memang posisi anus tertusuk bambu. Kalau kepala masih ada, nah cuma pada waktu ditemukan itu terhimpit batu. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk keluarga maupun warga yang menemukan mayat guna mengungkap tewasnya Weni. Dari Garut, Jawa Barat, II Boy Solihin iNews melaporkan. Pemirsa, misteri pembunuhan satu keluarga dalang Ki Anom Subekti, seniman Rembang, Jawa Tengah masih diselidiki polisi. Pembantu rumah tangga yang menemukan jasad korban pertama kali kondisinya trauma. Keempat korban tewas menjelang hari ulang tahun istri Ki Anom yang ikut terbunuh. Tewasnya keluarga dalang Ki Anom Subekti di Padepokan sekaligus tempat tinggalnya Turus Gede Rembang mengejutkan keluarga, tetangga, hingga para seniman di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apalagi bagi Danang, putra Ki Anom yang dididik meneruskan mendalang. Danang kehilangan kedua orang tuanya, adik kandung, serta putrinya yang masih di bawah umur. Para korban ditemukan tewas oleh pembantu rumah tangga yang akan memasak di rumah Ki Anom. Menurut saksi Sunti, saat menemukan mayat korban, dirinya datang lebih pagi ke kediaman Ki Anom karena diminta memasak hidangan khusus untuk acara syukuran ulang tahun Tri Purwati yang ikut terbunuh.
Sunti seperti hari biasanya masuk rumah melalui pintu belakang dan sempat mendapati pintu pagar yang terbuka. Lah niku pun bukaan rumah kula, ibu pun blonjo. Kula wong mriku badhe diken masak, ajeng tinggi ulang tahun. Ente terus wangsul medal niki wau malih samping malih. Terus ucal tiang. Wonten tiang rumput, kula suwuni tulung. Pak tulung. Loh, enten apa kok tulung kula mlebet teng ngene Pak Subuh kok tiange teng gletak kok wonten darahe, raine jaret-jaret kula ngoten. Hingga kini Sunti masih ketakutan jika mengingat menemukan para korban yang tewas dengan luka di wajahnya. Wong mboten nate ngertos ngoten kok. Ngertos tiang pecah kan niku biasa-biasa. Lah niku ngoten kok mboten trauma. Kula niku mboten saged nangis, mboten saged mlaku. Sampai mboten saged tilem. Mboten. Dik dalu mboten saged ngeriyep. Saksi mendapati korban ditemukan dalam 2 kamar. Ki Anom Subekti tewas di kamar bersama putri dan cucunya. Sementara Tri Purwati istrinya berada di atas kasur di kamar berbeda. Dalam penyelidikan di Padepokan Ongkojoyo milik Ki Anom Subekti, polisi telah mengerahkan anjing pelacak, memeriksa CCTV, dan mencari jejak sidik jari. Polisi telah mendapatkan sidik jari yang diduga milik pelaku pembunuhan. Sementara barang yang hilang, 2 handphone milik korban diduga sebagai upaya menghilangkan jejak percakapan korban dan pelaku. Dugaan yang kita duga sementara itu dendam. Karena kenapa kami menyimpulkan dendam? Karena yang menjadi korban yaitu satu keluarga, namun tidak ada barang-barang yang berhasil atau barang-barang yang diambil oleh pelaku. Jadi kesimpulan kami ini adalah dendam yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Sedangkan saksi lain warga sekitar, malam sebelum para korban ditemukan tewas, rumah Ki Anom didatangi tamu yang menggunakan sepeda motor. Sekitar jam 11 pulang dari sini, 11 malam, dari rumahnya Mas Danang itu ya. Itu ada sepeda motor 1. Iya, helmnya putih. Motornya tahu nggak? Nggak tahu, saya dari arah Pantura ini kok. Saya nggak berani ke situ lah. Soalnya biasa kan kiambake pijet. Dengan kira itu pijet ya? Iya, kira saya pijet. Nah, saya tanya tukang pijet, mau? Enggak. Aku gak dibengi gak kok kono Mas. Ki Anom Subekti dikenal sebagai tokoh seni budaya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, selain sebagai dalang dan pemeran ketoprak. Ki Anom juga guru karawitan serta menari bagi anak-anak di padepokannya. Ki Anom Subekti juga memproduksi gamelan Jawa yang banyak digunakan para seniman lain baik di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musa Musafak iNews melaporkan. Pemirsa, penjual nasi goreng di Bandung, Jawa Barat jadi korban perampokan. Berpura-pura membeli nasi goreng, pelaku merampas handphone korban sambil menyabetkan senjata tajam. Perampokan sadis ini terekam CCTV. Pelaku perampokan ini mendatangi tukang nasi goreng yang berjualan di Jalan Raja Mandala, Bandung, Jawa Barat. Pura-pura memesan nasi goreng, pelaku langsung merampas handphone korban. Korban tak berdaya melawan karena pelaku langsung mengacungkan senjata tajam hingga melukai lengan kirinya. Pelaku langsung kabur bersama rekannya yang menunggu di atas sepeda motor. Coba pinjam HP-nya, mau lihat HP-nya gitu. Saya baru buka dari kantong langsung direbut. Tarik-tarikan kan langsung ngeluarin celurit dari belakang. Set, itulah karena teman saya masih gini sih. Gitu. Ya masih untung lah saya nggak sampai parah. Rekaman CCTV dijadikan barang bukti dan diserahkan ke Polsek Cipatat. 2 pelaku masih diburu polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwono iNews melaporkan. Pemirsa, setelah merusak gembok portal, pencuri sepeda motor beraksi di gang sempit di pemukiman padat di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku menjebol kunci stang dan membawa kabur sepeda motor Matic hanya dalam 5 menit. Setelah merusak gembok portal, 2 pelaku pencuri motor beraksi pada sebuah gang pemukiman padat penduduk di Jalan Haji Muhirin, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Satu pelaku mencoba menyebol kunci stang sepeda motor Matic yang terparkir di depan rumah korban. Satu pelaku lain yang menunggu di atas motor di depan gang sambil memantau situasi. Kurang dari 5 menit, pelaku menyebol kunci stang dan membawa kabur motor korban. Pencurian motor terjadi pada pukul 2 dini hari saat warga terlelap tidur. Pemilik motor terbangun ketika mendengar suara bising knalpot dari motornya dan berupaya mengejar pelaku. Motor terdengar, langsung motor dibawa, saya dibangunkan oleh anak saya. Saya dan anak saya mengejar, tetapi karena kondisinya baru turun hujan, masih ada genangan air sedikit, licin jadinya, saya terjatuh. Berbekal rekaman CCTV dan surat kendaraan bermotor, pelaku melaporkan kasus ini ke Polsek Cempaka Putih. Dari kejadian ini, diingatkan warga agar selalu waspada menggunakan kunci pengaman tambahan saat memarkir kendaraan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pencurian sepeda motor di parkiran masjid di Pasar Rebo, Jakarta Timur berlangsung hanya dalam 1 menit. Pelaku beraksi saat korban menunaikan sholat subuh berjamaah. Aksi pelaku terekam CCTV. Dua pria berboncengan sepeda motor memasuki area parkiran Masjid Kelurahan Baru, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kedua pelaku beraksi saat jamaah sedang sholat subuh. Kurang dari 1 menit, pelaku menggasak satu motor jamaah. Korban baru menyadari motornya hilang saat hendak pulang. Setelah azan, belum datang tuh pencurinya. Pas setelah komet mungkin udah di mana, pas bareng rakaat pertama itu udah pas lo masuk mari gitu. Bisa menggasak motor. Paling lama 1 menit, sama parkir paling 3 menit lah, nggak lama. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Korban pun berharap pelaku bisa ditangkap. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang wanita pensiunan guru menjadi korban jambret di jembatan flyover depan Mapolda Sumatera Selatan. Pelaku menggasak tas korban hingga membuat korban terjatuh dari motornya dan terluka. Dalam rekaman CCTV di atas jembatan flyover, terlihat korban terjatuh ketika pelaku menarik tas selempang korban. Pelaku membuntuti motor korban dari belakang. Wanita 63 tahun ini terjatuh dan sempat terseret beberapa meter di jalan. Korban didampingi suami melaporkan ke polisi. Korban merupakan pensiunan guru ini menjelaskan kejadian bermula sewaktu dirinya baru saja usai mengambil gaji pensiunan dan berbelanja di kawasan Pasar 16 Ilir, Palembang. Terlibat cinta segitiga, seorang janda dianiaya bersama kekasihnya oleh pria lain kekasihnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Penganiayaan terjadi saat korban berhubungan intim di dalam kamar. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.